Ya sedang sih. Ya persiapannya saya pendek. Jadi kayak apa yang kurang ya, apa yang kurang lebih ke deg-degannya adalah takut ada yang kurang aja. Ya variatif sih. Dia nggak punya spesifik. Udah mau turun nih. Oh. Iya, makanya suruh siap-siap diri. Happy birthday. Happy banget tuh mau meeting ya? Iya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Terima kasih udah datang. Happy birthday, happy birthday to you. Oh my God. Sebelas lagi ada purnama nggak pernah dikasih lagi. Tadi aku udah hampir mandi. Jadi udah mandi. Heeh. Rambutnya udah hampir. Kalau nggak kesini kayak tikus kecebur ya. Tapi thank you so much Mas Emil. Aku umurnya 31 ada ini nggak? Ada harapan kamu nggak buat aku? Harapannya apa ya? Ya tetap begini. Maksudnya? Awet muda maksudnya. Fashion Nggak, ya? maksudnya tetap cheerful. Oke. Ya, dia tambah bijak sih. Karena udah tambah Oke. bijak sekarang. Ditambah bijak atau tua? Ya itu diinterpretasikan sendiri aja. Iya, tapi thank you so much. Kok kamu sempetin? Ini soalnya hectic banget. Kita udah pikirannya tuh udah nggak terlalu fokus. Aku aja udah nggak terlalu fokus sama ultah karena besok kan hari besar buat Mas Emil, buat aku juga. Jadi banyak persiapan yang sampai last minute tuh aku harus siapin ini, siapin itu, siapin ini gitu. Jadi aku pikir tadi yang di kamar itulah surprise-nya. Senang banget apalagi beberapa hari ini menyambut hari besarnya Mas Emil tuh kan pasti secara wajar ya pasti banyak banget yang harus disiapin. Hubungin aku aja susah ya, katanya sibuk kali gitu kan. Jadi udah bener-bener hari ini tuh sebenarnya nggak terlalu mikir. Dan tadi pas nyampe, aku baru landing hari ini, terus nyampe di kamar ada ucapannya, ada kecil-kecilan sih yang disiapin gitu. Aku pikir itu aja udah terharu karena masih disempetin gitu. Sebenarnya ada feeling juga sih aku malam ini karena tiba-tiba Mbak Sinta telepon terus gini, iya tapi maksudnya dari tadi kan aku juga meeting gitu, jadi nggak terlalu ini, cuman ya Allah kenapa nggak dari tadi gitu. Kalau misalnya jadi pas buka tadi tuh kaget tapi Dia selalu ada sisi A ya, sudah tertebak gitu. cintanya kamu all out nggak sama aku? Itu ya kan salah satunya memang wujudnya kan adalah mempersembahkan lagu, dan Mas Yofi kan dikenal sebagai komposer yang luar biasa. Jadi ya lagu yang temanya relevan itu kan Kasih Putih tadi. Jadi minta Mas Yofi, aku pengen ngasih surprise buat Mbak Arumi, tapi Mas Yofi mau nggak ngiringin aku nyanyi lagu Kasih Putih, dan alhamdulillah beliau berkenan. Thank you Mas Yofi. Ini pasti mendadak semua, serba mendadak, aku bisa bayangin. Sebenarnya nggak mendadak, kalau Mas Yofi itu semingguan ada, cuma nyari waktunya susah. Alhamdulillah. Sebenarnya pengen lebih awal 15, 16, 17, hanya bisanya 19. Tadi Saking pagi. sibuknya Mas Yofi karena beliau kan sekarang staf khusus presiden juga. Iya, Iya. Saya sekarang dalam perjalanan, sebenarnya ini juga persiapan pelantikan lusa, tapi juga besok Arumi ulang tahun. Jadi kita coba mempersiapkan something lah buat ulang tahunnya Arumi. Coba aku buka ya. Bismillah. Ini loncat nggak dia? Nggak kan? Enggak. Wah, kan bener. Wih, aku dapat boneka. Wah. Oh, ini untuk menemani aku kalau kamu di luar kota Iya. gitu. Oh my god, gede banget tuh. Dan supaya kamu sadar suamimu masih lebih kurus dari boneka ini. Nah, apa nih? Baru dibuka. Buka nih ya. Kemarin bungkusnya bareng-bareng nih kita sama Mbak yang jualan. Oh gitu. Itu lucu banget. Nah,
ada apa kok aku dikasihin boneka. Nah, ini kan apa, ini binatang kesukaan. Kura-kura. Aku sukanya kura-kura, guys. Jadi ini Random ini banget. bisa dibawa nih, mobile, bisa dibawa di mobil. Waktu anniversary aku dikasih yang hidup. Ya, Yang sekarang dikasih konten yang dikasih boneka. yang Ya. memang random. Paling random karena nggak pernah aku dikasih. Pernah mungkin Soalnya kita terakhir tuh telepon zaman-zaman adeknya. pacaran malah. Idenya, wah apa ya tahun ini? Tahun lalu cuma hair dryer. Tahun ini katanya, mungkin emas batangan. Yang bener aja. Harganya lagi naik. Jadi kayak wow. Karena lagi kosong katanya. Ya itu nggak usah nunggu lantai, itu kan investasi. Itu paling Emas random. batangan kan, emas batangan investasi. Paling random tapi yang pasti berkesan sih karena aku terakhir dikasih boneka kapan nih? Kamu pernah ngasih aku boneka nggak sih? Paling pacaran waktu terakhir malah. Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Gitu. Jadi kamu nggak bisa ngeluh, aku seumur hidup nggak pernah dikasih boneka kan udah. nah itu. Pernah. Akhirnya pernah. Nggak sekarang juga kali katanya. Walaupun ketiga satu gitu ya. Jadi ngasih kado anaknya sama istrinya sama gitu. Boneka-boneka juga. Semoga tetap bisa kayak sekarang, cheerful, nggak berubah dari dulu masih 17 tahun. Karena cheerfulnya itu yang bikin happy banget, dan wishes-nya tentu dia harus sehat. Semoga berhasil mewujudkan apa yang dia harapkan, baik itu dalam profesinya maupun juga tentu kalau Allah meridhoi ya dalam mengabdi bersama untuk Jawa Timur di periode yang akan datang, dan tentunya bahagia bersama anak-anak, bersama keyakinan dan kalian. Sebenarnya pengen lebih awal, 15, 16, 17, hanya bisa 19. Birthday to you. Happy birthday to you. Kayaknya tuh pressure ya. Aku bilang awet muda zaman sekarang Itu kan tuh ya asal ada apresiasi modalnya. bahwa sebenarnya dari sekarang sama dulu tuh masih awet muda. Kalau awet muda atau enggak kan itu sebenarnya penilaian orang gitu. Cuman yang pasti sampai usia 25 ke 26, 27, 28 itu udah nggak ngerasa usianya nambah. Jadi angka ya nambah terus cuman Forever 21. Iya, tapi katanya itu memang fenomena yang sampai Mas Emil juga kemarin di tahun kemarin masuk usia 40 kan kadang tuh buat cowok ataupun cewek ya itu kan momen yang besar gitu ya. Maksudnya 40 it's a big number gitu. Sampai Mas Emil juga kemarin di tahun kemarin masuk usia 40 kan kadang tuh buat cowok ataupun cewek ya itu kan momen yang besar gitu ya. Maksudnya 40 it's a big number gitu. Tapi secara soulnya Mas Emil tuh nggak terlalu ngerasa, aku nggak ngerasa ada bedanya sama di early 30s gitu. Yang penting tuh jiwanya masih muda gitu. Dengan kata lain kita disebut manusia lupa umur. Di tahun ini tuh Allah kasih banyak rezeki sebenarnya. Maksudnya dari mulai karir, kemudian anak-anakku juga makin gede kan. Anakku yang paling kecil tuh udah mulai sekolah, itu tuh kerasa banget buat aku. Semua ngelihat pertumbuhannya mereka, terus juga gitu. Kalau itu mah selalu ada ya karena aku besar di situ. Cuman ada panggilan juga kayak tanggung jawab di mendampingi Mas Emil karena misalnya aku besok gitu ya dilantik sebagai PKK. Nah, PKK itu kan ex officio dari istri kepala daerah. Kalau di Jawa Timur karena kepala daerahnya perempuan, alhamdulillah Ibu Gubernur juga menunjuk aku sebagai ketua. Jadi menurutku itu tanggung jawab dan juga dedikasiku di situ tuh sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang membawa keluarga kami, Mas Emil pada khususnya itu di jabatan yang mulia gitu. Ini bahagia dia bisa sehat, terus makin hari juga makin tadi wise ya, maksudnya jadi seorang ibu, jadi seorang istri, tantangannya berat, dan sebagai juga abdi masyarakat ya, karena kan sebagai ketua PKK dulu di Trenggalek 3 tahun, lalu di Jawa Timur 5 tahun, dan insya Allah mohon doa 5 tahun lagi ya ke depan, satu periode akan mengabdi untuk masyarakat Jawa Timur. Tentu meskipun manusia biasa pasti ada kekurangan, tapi saya salut dengan dedikasinya. Dia mau pergi ke pelosok-pelosok, ngurusin posyandu, stunting, mencegah pernikahan dini, bangun keluarga peduli lansia. Itu hal-hal yang sangat-sangat nggak mudah ya untuk sangat-sangat
penting, tidak mudah, kadang tapi kelewatan oleh kita. Padahal itu perlu atensi yang detail. Jadi saya lihat bagaimana dia bisa bangun quality time sama anak-anak, terus masaknya makin jago, variatif, dan dan itu bisa bisa jadi momen quality time buat anak-anak. Jadi seorang pendamping, wakil kepala daerah juga dia bisa gitu ya, membawa diri dengan baik. Itu menurut saya mensyukuri gitu.